Halo guys, di video kali ini kita mau mengganti bearing atau laker roda depan ya. Ada di motor Vega, Yamaha Vega ya. Oke, cara pengecekannya diangkat ke atas dan digoyang ke kiri dan ke kanan ya. Nah, ini terlihat sangat goyang sekali ya. Nah, kalian perhatikan tangan saya. Ketika saya goyang kiri dan ke kanan, dia sangat goyang atau sangat longgar sekali, mengakibatkan pada saat dikendarai motor ini tidak akan stabil seperti ban kempes ya. Oke, pertama kita kendorkan dulu atau kita lepas di bagian roda depan menggunakan dengan kunci ring 14 bagian bautnya dan 17 mili untuk bagian murnya ya. Ini terasa sangat as roda ini terlihat sangat kuat sekali atau sangat keras. Biasanya untuk as rodanya ini jarang dibuka dan mengakibatkan di bagian dalam itu mengalami perkarat ya, makanya sedikit susah dilepas ya, sedikit memakai kekerasan pakai palu. Oke, didongkrak ya supaya untuk mempermudah pada saat penggantian. Kita juga pakai alat bantu ya untuk mendorong si asnya yang mancet, pakai as kecil dipukul ke luar. Oke, seperti ini ya, dipukul keluar, hati-hati dan ditarik untuk as rodanya. Nah, juga ini dilepas untuk tadi yang kita pukul supaya rodanya ini terlepas ya. Oke, kita keluarkan rodanya dari motor. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian sini itu ada sedikit berkarat ya, dan kita lepas dengan menggunakan as ya, as yang sesuai ukurannya. Kita pukul perlahan kiri dan kanan. Nah, itu sudah terlepas ya. Selanjutnya kita lepas di bagian cakram, bearing dekat cakram. Di bagian ini sedikit berat ya, karena tadi silnya tidak saya lepas. Nah, karena mungkin di bagian sini itu dudukan bearingnya itu atau rumah bearingnya itu masih bagus, jadi seret. Oke, terlihat ya, ini mengalami keausan. Coba kalian lihat ya. Nah, seperti ini digoyangkan supaya kameranya fokus, digoyangkan ke kiri dan ke kanan ya. Nah, seperti ini terlihat di kamera sangat goyang sekali. Nah, ini akan mengakibatkan pada saat dikendarai tidak akan terasa nyaman. Oke, selanjutnya kita bersihkan ya, bersihkan dari sisa-sisa gemuk yang lama. Biasanya itu gemuknya campur dengan karat. Kita bersihkan kiri dan kanan ya, supaya nanti pada saat pemasangan bearing baru itu lebih mudah lagi. Oke, saya coba dulu ya untuk rumah bearing yang sebelah. Ini bekasnya pecah ya, tapi nggak sampai dalam pecahnya. Ini masih bisa tertolong ya.
Oke, kita bersihkan juga untuk busingnya ya, busing bearingnya yang ada di tengah. Ini kalau nggak dipasang nanti bearingnya akan seret. Maksud saya rodanya nanti akan seret dan bearingnya nanti akan bunyi kotok-kotok. Dan juga untuk durability-nya nanti akan berkurang atau tingkat keawetannya nanti akan berkurang. Oke, sebelum dipasang dikasih stempel atau grease dulu ya di bagian dinding rumah klakernya supaya lebih mulus, lebih enak. Oke, sekarang kita pasang bearingnya ya, bearing baru. Ini adalah bearing original. Untuk kodenya pakai kode 6300Z. Nah, fokus ya, fokus. Pakai 6300Z. Z itu adalah kode penutup ya, penutup besi. Nah, kalau Z-nya ada dua berarti penutupnya besi kiri dan kanan, tapi ini Z-nya cuma ada satu, jadi cuma di bagian sebelah saja. Oke, selanjutnya kita beri tambahan grease ya. Ini grease asli dari Suzuki. Ini catatan ya, kalau kita ingin menambah grease, pastikan kualitas grease ini kualitas bagus ya, jangan kualitas yang jelek, nanti malah si bearingnya ini tidak berumur panjang. Biasanya yang sering dipakai itu grease yang molor-molor itu ya, yang molor biasanya warna hijau ya. Saya tidak menyebutkan mereknya apa, yang penting sudah saya kasih tahu. Nah, kita putar seperti ini supaya grease-nya itu merata. Selanjutnya kita pasang di bagian roda. Oke, kita pukul ya, pukulnya harus rata, jangan berat sebelah ya, harus rata, karena kalau nggak rata nanti bearingnya atau dudukan rumah lakarnya nanti akan rusak. Kita coba ya, kita putar bagian tengah, pastikan dia mau berputar ya. Nah, ini terlihat sangat lancar sekali, jadi pemasangan kita benar. Oke, selanjutnya di bagian sebelah, di bagian cakram ya, di bagian kanan. Jangan lupa busingnya ini dipasang ya. Nanti kalau nggak dipasang bearingnya tidak akan awet. Nah, biasanya juga kasus-kasus seperti ini si busingnya ini kadang kurang panjang, itu bisa. Dulu itu pernah dipotong, itu bisa ya, mengakibatkan kurang presisi, jadi sedikit longgar. Makanya ketika dikencangkan itu masih kurang kencang di bagian bearing dalam, makanya akan terdengar suara klotok-klotok. Oke, selanjutnya kita ulangi cara seperti tadi, kita masukkan grease yang baru supaya lebih bearingnya ini lebih tahan lama ya. Caranya sama seperti tadi, diulang kembali. Oke, selanjutnya kita pasang di roda ya. Oke, dimasukkan terlebih dahulu ya, dipukul seperti ini ya, pastikan mukulnya itu rata ya, jangan sebelah-sebelah. Oke, selanjutnya kita pukul lagi menggunakan ukuran pemasang bearing yang sesuai. Oke, dilihat kiri dan kanan ya, dilihat kiri dan kanan apakah ada yang keluar atau tidak. Oh, ini sedikit keluar. Nah, seperti ini sudah ya, saya rasa ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan, melakukan ini as kita masukkan, as roda kita masukkan ya. Kalau lurus dia akan masuk lancar,
Kalau pemasangan kita senter, nah ini as rodanya ini tidak akan seret. Nah ini sangat lancar sekali seperti ini ya. Nah perhatikan, jadi ini sangat lurus sekali. Sudah dipastikan nanti pada saat pemasangan ke motornya tidak akan ada masalah. Oke, selanjutnya kita pasang di bagian seal debunya ya, seal debu pelindung dari kotoran atau penghalang kotoran yang masuk ke dalam bearing. Ini sebenarnya ini kalau mau awet lagi ini seal debunya diganti ya, karena seal debunya ini sudah lumayan rusak ya. Oke, selanjutnya kita pasang ke bagian motornya. Oke, seperti ini ya, seperti ini dimasukkan, ditata. Jangan lupa asnya ini diberi oli ya supaya lebih enak lagi. Dan juga ini untuk gearbox speedometer dipasang, jangan sampai nggak dipasang. Oke, kita naikkan ya, perlahan-lahan kita naikkan. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Nah, sampai masuk. Nah, asnya ini dimasukkan. Oke, sudah selesai ya. Nah, kita lihat, kita naikkan lagi. Maaf, kita naikkan untuk dongkraknya. Kita lihat putarannya bagaimana. Nah, ini kita pasang dulu untuk ini ya, untuk murnya. Ini murnya 17. Seharusnya ini ada ringnya, ring tebal di bagian roda, tapi ini enggak ada. Saya juga nggak punya. Udah begini aja nggak apa-apa. Oke, kita kencangkan ya. Kita kencangkan seperti ini. Kita kencangkan, pastikan kencang. Jangan sampai kencang nanti bisa terlepas. Nanti cukup berbahaya juga. Nah, seperti ini kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini sangat lancar sekali, sangat mantap sekali ya, tidak ada kendala, tidak ada seret. Jadi pemasangan kita benar. Oke, selanjutnya kita turunkan lagi untuk motornya. Oke, kita ini ya, cek kembali sebentar. Kita cek, kita goyang ke kiri dan ke kanan apakah masih goyang atau tidak. Caranya seperti tadi ya. Nah, digoyang ke kiri dan ke kanan sambil diangkat untuk bagian depan. Nah, perhatikan ya, as dan velgnya, bagian bottom shock dan velgnya ya, kita goyang-goyang seperti ini. Apakah dia mau goyang? Oh, tidak ya. Jadi berhasil. Dan juga putaran roda depan ini sangat lancar sekali, jadi saya rasa masih lumayan, masih bagus ya. Pemasangan sudah bagus ya, tinggal dicoba. Oke, ada 2 penggantiannya ya. Saran saya diganti semua. Oke, terima kasih. Salam kuku irang, mantap.